Subhanallah, wahai saudaraku seiman. Tahukah kalian bahwa setiap detiknya, ribuan ruh meninggalkan dunia ini menuju sebuah alam yang penuh misteri? Alam yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, namun pasti akan dilalui oleh setiap makhluk yang bernyawa. Inilah alam kubur, atau yang dalam istilah Islam disebut alam barzah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun 100. Ayat yang singkat namun syarat makna ini membuka tabir tentang kehidupan setelah kematian yang sesungguhnya. Bayangkanlah, saat ini mungkin ada seseorang yang baru saja menghembuskan nafas terakhirnya. Keluarganya menangis, sahabat-sahabatnya berduka. Namun tahukah mereka apa yang sedang dialami oleh ruh orang tersebut? Apakah ia sudah benar-benar mati? Ataukah justru memulai kehidupan baru yang tidak terbayangkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kubur-kubur itu penuh dengan kegelapan bagi penghuninya, dan sesungguhnya Allah meneranginya bagi mereka dengan sholatku atas mereka. Hr. Muslim. Hadits ini memberikan gambaran pertama tentang kondisi alam kubur yang gelap dan menakutkan. Tapi tunggu, ada hal yang lebih menakjubkan lagi. Tahukah kalian bahwa orang yang sudah meninggal masih bisa mendengar suara-suara di dunia? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya mayit itu mendengar bunyi sendal mereka ketika mereka pergi meninggalkannya. Hr. Bukhari dan Muslim. Astagfirullah. Betapa dahsyatnya realitas yang tersembunyi ini. Mari kita renungkan sejenak. Setiap kali kita melewati pemakaman, sebenarnya kita sedang melewati sebuah kota yang dihuni oleh jutaan ruh. Mereka ada di sana, menjalani kehidupan yang tidak terlihat oleh mata kita. Sebagian merasakan kenikmatan luar biasa, namun sebagian yang lain mengalami siksaan yang tidak terbayangkan. Inilah mengapa para salafus soleh sangat takut dengan kematian, bukan karena takut mati, tapi karena takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya. Imam Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, demi Allah, aku tidak takut mati, tapi aku takut dengan apa yang akan kuhadapi setelah mati. Lalu pertanyaan besarnya, bagaimana sebenarnya proses kematian itu terjadi? Apa yang dialami ruh saat dicabut dari jasad? Kemana ruh itu pergi? Dan yang paling penting, bagaimana nasib ruh tersebut di alam yang tidak terlihat itu? Saudaraku, untuk memahami misteri alam kubur, kita harus terlebih dahulu mengenal alam barzah. Kata barzakh dalam bahasa Arab berarti penghalang atau pembatas antara dua hal. Dalam konteks ini, barzakh adalah alam yang memisahkan antara kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Allah Ta'ala berfirman, hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia, agar aku berbuat amal yang syali terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Quran Surat Al-Mu'minun 99-100. Alam barzah ini memiliki karakteristik yang unik. Ia bukan dunia dan bukan pula akhirat, melainkan dimensi tersendiri yang memiliki hukum-hukumnya sendiri. Di alam inilah ruh-ruh manusia menanti hari kebangkitan dengan mengalami berbagai peristiwa yang menakjubkan. Menurut para ulama, alam barzah memiliki beberapa tingkatan. Ada yang berada di tempat paling tinggi, yaitu Iliyun, tempat para nabi, syidik, syuhada, dan orang-orang syalih. Ada pula yang berada di tempat paling rendah, yaitu Sijjin, tempat orang-orang kafir dan munafik. Dan ada berbagai tingkatan di antara keduanya. Yang menakjubkan, penghuni alam barzah ini memiliki kemampuan untuk melihat dan mengetahui keadaan dunia maupun akhirat. K. Nurul Irfan dari MUI menjelaskan, mereka ahli kubur atau ahli barzah bisa melihat dunia dan bisa melihat akhirat. Mereka berada di satu tempat yang namanya barzah bisa melihat dunia dan akhirat. Subhanallah.
Bayangkanlah, orang-orang yang telah meninggal itu sebenarnya bisa melihat kita yang masih hidup. Mereka tahu apa yang kita lakukan, bagaimana kita mengingat mereka, bahkan doa-doa apa yang kita panjatkan untuk mereka. Inilah mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk banyak berdoa bagi orang yang telah meninggal. Di alam barzah inilah terjadi peristiwa-peristiwa yang tidak bisa dinalar dengan logika duniawi. Waktu di sana berbeda dengan waktu dunia. Ruang dan jarak pun memiliki pengertian yang berbeda. Seorang yang berada di alam barzah bisa berada di beberapa tempat sekaligus, bisa berkomunikasi dengan sesama penghuni alam barzah, bahkan bisa berkunjung ke dunia dalam bentuk mimpi atau isyarat tertentu. Namun yang paling menarik adalah sistem kehidupan di alam barzah. Di sana tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Semuanya sudah final. Yang ada hanyalah pemetik hasil dari amal-amal yang telah diperbuat di dunia. Allah berfirman, dan bahwa manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm 39. Wahai saudaraku, mari kita ikuti perjalanan seorang hamba saat ruhnya dicabut dari jasadnya. Inilah momen paling menentukan dalam hidup manusia. Momen yang akan menentukan nasibnya untuk selamanya. Dalam hadits yang diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dengan detail apa yang terjadi saat seorang mukmin menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seorang hamba mukmin apabila hendak berpisah dari dunia dan menuju akhirat, turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit dengan wajah putih bersih seperti matahari. Mereka membawa kafan dari surga dan wewangian dari surga. Allahu Akbar. Bayangkanlah pemandangan yang begitu indah. Di saat orang-orang di sekitar mayit menangis dan berduka, sebenarnya ada pemandangan yang luar biasa terjadi di alam gaib. Malaikat-malaikat yang bercahaya turun dari langit, membawa kafan yang terbuat dari sutra surga dan wewangian yang aromanya tidak ada bandingannya di dunia. Kemudian datanglah malaikat Israel atau Malakul Maut. Tapi tunggu, tahukah kalian bahwa cara malaikat maut mencabut ruh orang beriman sangat berbeda dengan cara ia mencabut ruh orang kafir? Untuk orang beriman, malaikat maut duduk di sisi kepala si mayit dengan penuh kasih sayang, lalu berkata dengan lembut, "Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhanya." Dan yang menakjubkan, ruh orang beriman keluar dari jasadnya dengan mudah, seperti air yang menetes dari mulut kendi. Tidak ada penderitaan, tidak ada rasa sakit. Sebaliknya, ruh itu keluar dengan penuh kedamaian dan ketenangan. Begitu ruh keluar dari jasad, para malaikat langsung menyambutnya dengan penuh sukacita. Mereka tidak membiarkan ruh itu berada di tangan malaikat maut walau sejenak. Mereka langsung mengambilnya dan membungkusnya dengan kafan surga yang harum, lalu mengangkatnya menuju langit. Dalam perjalanan menuju langit, ruh orang beriman ini disambut dengan penuh kehormatan. Para malaikat di setiap langit bertanya, "Siapakah jiwa yang baik ini?" Dan malaikat yang mengangkatnya menjawab, "Ini adalah si Fulan bin Fulan dengan nama-nama terbaiknya yang dipanggil dengannya di dunia." Kemudian pintu-pintu langit terbuka lebar untuknya. Para malaikat berlomba-lomba mengantarnya hingga sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana, Allah berfirman, "Catatlah kitab hambaku ini di Iliun dan kembalikanlah ia ke bumi." Mengapa dikembalikan ke bumi? Karena memang dari tanah manusia diciptakan, dan ke tanah pula ia akan kembali. Namun ini bukanlah akhir dari perjalanannya. Justru ini adalah awal dari petualangan besar di alam barzah. Saudaraku, setelah ruh dikembalikan ke jasad dan para pelayat sudah pulang meninggalkan kubur, dimulailah episode paling menegangkan dalam kehidupan setelah kematian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seseorang diletakkan di kuburnya dan para pelayat telah pergi meninggalkannya, bahkan ia masih mendengar bunyi sendal mereka, maka datanglah dua malaikat kepadanya lalu mendudukannya. Ya Allah, betapa menakutkannya momen ini. Bayangkanlah, seseorang yang baru saja meninggal, tiba-tiba tersadar di dalam kubur yang gelap gulita.
Ia mendengar suara langkah kaki orang-orang yang mengantarnya perlahan menjauh. Keheningan yang mencekam menyelimuti. Dan tiba-tiba, datanglah dua malaikat yang sangat menakutkan rupanya. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, datanglah kepadanya dua malaikat yang berwarna kehitaman dan kebiruan. Salah satunya bernama Munkar dan yang lainnya bernama Nakir. Deskripsi tentang kedua malaikat ini begitu mengerikan. Mata mereka seperti kilat yang menyambar. Suara mereka menggelegar seperti guntur. Nafas mereka menderu seperti angin ribut. Rambut mereka terurai panjang menyapu tanah. Dan di tangan masing-masing ada palu besi yang sangat besar. Andaikan semua jin dan manusia bergabung untuk mengangkat palu itu, mereka tidak akan mampu. Dan jika palu itu dipukulkan ke gunung terbesar, maka hancur leburlah gunung tersebut. Ketika melihat kedua malaikat yang menakutkan ini, ruh si mayit gemetar ketakutan dan berusaha lari. Namun kemana ia bisa lari? Ia berada di dalam kubur yang sempit, terkurung di dalam kafan. Maka ruh itu pun masuk kembali ke dalam jasad melalui lubang hidung, dan jasad itu hidup kembali mulai dari bagian dada, seperti halnya ketika menjelang kematian. Kedua malaikat itu kemudian menyuruh mayit untuk duduk. Dan inilah yang menakjubkan. Meskipun jasad sudah kaku karena kematian, ia bisa duduk dengan sempurna untuk menghadapi kedua malaikat penanya ini. Tanah di sekitarnya menjadi lunak seperti air, sehingga jasad bisa bergerak dengan leluasa. Lalu kedua malaikat itu memulai interogasi dengan suara yang keras dan menakutkan. Mereka membentaknya dengan garang, membuatnya semakin ketakutan. Namun inilah yang harus diingat. Ini bukanlah penyiksaan tanpa tujuan. Ini adalah ujian yang adil dari Allah, ujian yang soal-soalnya sudah dibocorkan sejak dahulu melalui para rasul. Yang menarik, pertanyaan ini tidak hanya diajukan kepada orang beriman, tapi juga kepada orang kafir dan munafik. Tidak ada seorang pun yang bisa mengelak dari ujian ini. Sebagaimana firman Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu supaya kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan supaya kami menyatakan, baik buruknya, hal ihwalmu. Quran Surat Muhammad 31. Allahu alam, wahai saudaraku. Inilah saatnya momen yang paling menentukan dalam kehidupan setelah kematian. 3 pertanyaan yang sederhana namun sangat dalam maknanya. 3 pertanyaan yang jawabannya akan menentukan nasib seseorang di alam barzah hingga hari kebangkitan. Pertanyaan pertama, Men Rabbuka? Siapa Tuhanmu? Pertanyaan ini terdengar mudah, bukan? Namun tahukah kalian bahwa di saat yang menegangkan itu, hanya orang yang benar-benar mengenal Allah yang bisa menjawabnya dengan benar. Bukan sekedar hafalan Allah, tapi pengenalan yang mendalam, cinta yang membara, dan ketundukan yang total. Seorang mukmin yang sejati akan menjawab dengan yakin, Rabbia Allah, Tuhanku adalah Allah. Jawaban ini keluar bukan dari mulut, tapi dari hati yang sudah dipenuhi dengan ma'rifatullah. Allah berfirman, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Quran Surat Ibrahim 27. Pertanyaan kedua, Dinuka? Apa agamamu? Lagi-lagi pertanyaan yang tampak sederhana. Tapi di saat yang mencekam itu, hanya orang yang benar-benar hidup dengan Islam yang bisa menjawab, Dinia Islam, agamaku Islam. Bukan Islam KTP, bukan Islam warisan, tapi Islam yang telah meresap dalam darah dan daging, yang telah menjadi way of life yang sesungguhnya. Pertanyaan ketiga, Men Rasuluka? Atau, Men hadarujul aladzi buithafikum? Siapa Rasulmu? Atau siapa orang yang diutus di antara kalian? Inilah pertanyaan tersulit. Mengapa? Karena tidak cukup sekedar menjawab Muhammad, tapi harus benar-benar mengenal beliau, mencintainya, dan mengikuti sunnahnya. Seorang mukmin akan menjawab dengan penuh keyakinan, Rasulia Muhammad Rasulullah. Rasulku adalah Muhammad Rasulullah. Yang menakjubkan,
Ada beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa pertanyaannya bisa diperluas menjadi 6 atau 7 pertanyaan, termasuk, Ma kitabuka? Apa kitabmu? Aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Dan lain sebagainya. Namun intinya sama, ujian tentang keimanan yang fundamental. Bagi orang beriman yang bisa menjawab dengan benar, kedua malaikat itu akan berubah sikap. Mereka akan bersikap ramah dan berkata, Syadak, Abdu Syalih. Benar, dia adalah hamba yang syalih. Kemudian mereka akan mengabarkan kabar gembira, Namkat kuna nalamu anaka latakulu hadza. Ya, kami telah mengetahui bahwa engkau akan mengatakan demikian. Lalu terjadilah keajaiban. Malaikat-malaikat itu berseru ke langit. Syadak, Abdi, Fa afrisuhu min al-jannah, wa albisuhu min al-jannah, waftahulahu baban ila al-jannah. Hambaku berkata benar, maka bentangkanlah untuknya hamparan dari surga, pakaikan ia pakaian surga, dan bukakanlah baginya pintu menuju surga. Maka datanglah angin surga dengan segala keharuman dan kenikmatannya. Kuburnya dilapangkan seluas mata memandang. Dan yang paling menakjubkan, datanglah seseorang yang sangat tampan, berpakaian indah, dan berbau harum. Dia berkata, Absir beya ladzia suruka, hadza ya umuka aladzi kunta tuet. Bergembiralah dengan apa yang membahagiakan kamu, inilah harimu yang telah dijanjikan. Si Maid bertanya, siapakah kamu? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Orang itu menjawab, Ana, amaluka as-syalih. Aku adalah amal syalihmu. Subhanallah, saudaraku. Setelah melalui ujian yang menegangkan dan berhasil menjawab dengan benar, dimulailah kehidupan yang penuh berkah di alam kubur. Inilah nikmat kubur yang dijanjikan Allah bagi hamba-hambanya yang beriman dan beramal syalih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan nikmat kubur dengan detail yang menakjubkan. Pertama, kuburnya dilapangkan. Bukan sekedar longgar, tapi dilapangkan seluas mata memandang. Bayangkan, kubur yang tadinya sempit dan mencekam, tiba-tiba berubah menjadi taman yang luas dan indah. Kedua, dibentangkan hamparan dari surga. Ini bukan hamparan biasa, tapi hamparan yang terbuat dari sutra surga yang lebih halus dari apapun yang ada di dunia. Aromanya lebih harum dari misk, warnanya lebih indah dari permata termahal. Ketiga, dipakaikan pakaian surga. Pakaian yang terbuat dari sundus dan istabrak, sutra halus yang berkilauan. Pakaian yang tidak pernah kotor, tidak pernah lusuh, dan selalu memberikan rasa nyaman yang luar biasa. Keempat, dibukakan pintu menuju surga. Dari pintu ini mengalir angin surga yang membawa keharuman dan kesejukan yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun di dunia. Udara surga ini memberikan ketenangan dan kebahagiaan yang tiada tara. Kelima, datanglah teman yang paling baik. Inilah amal syalih yang telah diperbuat di dunia, yang kini menjelma menjadi sosok yang sangat tampan dan berbau harum. Dialah yang akan menemani di alam kubur hingga hari kebangkitan. Yang lebih menakjubkan lagi, orang beriman di alam kubur ini bisa berkomunikasi dengan keluarga yang masih hidup melalui mimpi atau cara-cara lain yang diizinkan Allah. Mereka bisa mendoakan keluarganya, bahkan bisa memperoleh manfaat dari doa dan amal keluarga yang masih hidup. Para ulama menyebutkan bahwa nikmat kubur bagi orang beriman ini bertingkat-tingkat. Ada yang merasakan nikmat seperti di surga tingkat pertama, ada yang lebih tinggi lagi. Semuanya tergantung pada kualitas iman dan amal syalih yang telah diperbuat di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-kabru raudatun min riyad al-jannah au hufratun min hufar anar. Kubur itu adalah salah satu taman dari taman-taman surga atau salah satu lubang dari lubang-lubang neraka. Bagi orang beriman, kubur menjadi taman surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka merasakan kebahagiaan yang tidak pernah ada di dunia. Tidak ada rasa lapar, tidak ada rasa haus, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa sedih. Yang ada hanyalah kebahagiaan yang abadi. Namun yang paling membahagiakan adalah perasaan ridha Allah. Mereka merasakan bahwa Allah ridha kepada mereka,
Dan inilah kenikmatan terbesar yang tidak bisa diukur dengan kenikmatan apapun. Sebagaimana firman Allah, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Itulah keberuntungan yang besar. Quran Surat Al-Maidah 119. Astagfirullahalazim, saudaraku. Setelah membahas nikmat kubur yang indah, kini kita harus membahas sisi yang kelam dari alam kubur, yaitu azab kubur yang mengerikan, yang menimpa orang-orang kafir dan sebagian pelaku maksiat dari kalangan muslimin. Dalam hadits yang sama dari Al-Bara bin Azib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan nasib orang kafir setelah kematian. Beliau bersabda, dan sesungguhnya seorang hamba kafir apabila hendak berpisah dari dunia dan menuju akhirat, turunlah kepadanya malaikat-malaikat dari langit dengan wajah hitam. Mereka membawa kain kasar dan obor api. Allahu alam, betapa mengerikannya pemandangan ini. Jika untuk orang beriman datang malaikat-malaikat berwajah putih bersih dengan kafan surga, maka untuk orang kafir datang malaikat-malaikat berwajah hitam dengan kain kasar dan obor api. Kemudian malaikat maut mendatangi orang kafir itu dengan sikap kasar dan menakutkan. Ia berkata dengan suara yang mengerikan, Yati ayyuha an-nafsu al-habitsah, uhruji ila sahat min Allah wa ghadhabih. Wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka dan kemurkaan Allah. Dan yang sangat menyakitkan, ruh orang kafir ini tidak mau keluar dari jasadnya. Ia mencoba bertahan, bersembunyi di dalam tubuh. Namun malaikat maut mencabutnya dengan paksa, seperti mencabut besi panas dari kapas basah. Ruh itu tercabut dengan membawa serta urat-urat dan daging. Ya Allah, alangkah sakitnya proses kematian orang kafir. Ketika ruh kafir itu sudah tercabut, para malaikat tidak mau menyentuhnya dengan tangan kosong. Mereka langsung membungkusnya dengan kain kasar yang berbau busuk, lalu membawanya turun menuju bumi. Dalam perjalanan turun, tidak ada sambutan hangat seperti yang dialami ruh orang beriman. Yang ada hanyalah cercaan dan makian. Para malaikat di setiap langit bertanya dengan nada mengejek, siapakah jiwa busuk ini? Dan malaikat yang membawanya menjawab dengan nada muak, ini si Fulan bin Fulan dengan nama-nama terburuknya. Hingga sampai ke bumi, ruh kafir itu dilemparkan dengan keras ke dalam kubur. Di sanalah dimulai siksaan yang sesungguhnya. Ketika malaikat Munkar dan Nakir datang dengan wujud yang lebih mengerikan lagi, orang kafir ini tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Ketika ditanya, "Men Rabbuka?" "Siapa Tuhanmu?" Ia menjawab dengan bingung, "Hah? La adri. Hah, aku tidak tahu." Ketika ditanya, "Ma dinuka?" "Apa agamamu?" Ia menjawab, "Hah, la adri. Hah, aku tidak tahu." Dan ketika ditanya tentang Rasul, ia juga menjawab hal yang sama. Kedua malaikat itu kemudian berseru dengan suara menggelegar, La daraita wala iktadaita. Engkau tidak tahu dan tidak mau mengikuti petunjuk. Lalu mereka memukul kepalanya dengan palu besi yang sangat besar itu sehingga ia menjerit dengan suara yang sangat keras. Jeritan ini didengar oleh seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Kemudian terjadilah siksaan-siksaan yang mengerikan. Kuburnya disempitkan sedemikian rupa hingga tulang rusuknya yang kanan masuk ke tulang rusuk yang kiri. Dibentangkan untuknya hamparan dari neraka yang panas membara. Dipakaikan pakaian dari api neraka. Dibukakan pintu menuju neraka sehingga angin panas neraka masuk ke dalam kuburnya. Wahai saudaraku, setelah mengetahui dahsyatnya azab kubur, tentu kita bertanya-tanya, apa sebenarnya yang menyebabkan seseorang mendapat siksa kubur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan dengan sangat detail tentang berbagai sebab yang mengakibatkan azab kubur. Dalam sebuah hadits yang sangat masyhur, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang disiksa,
dan siksaan mereka bukan karena dosa besar menurut pandangan kalian. Salah satu di antara mereka disiksa karena tidak menjaga diri dari air kencing, dan yang satu lagi disiksa karena suka mengadu domba. Namimah, Hr. Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Dosa yang tampaknya sepele di mata manusia, ternyata sangat besar di sisi Allah. Tidak menjaga kebersihan dari najis dan suka mengadu domba, dua hal yang sering dianggap remeh, ternyata bisa menyebabkan azab kubur yang dahsyat. Sebab pertama, kekafiran dan kesirikan. Inilah sebab utama azab kubur. Orang yang mati dalam keadaan kafir atau musyrik pasti akan mendapat azab kubur. Sebagaimana kisah Fir'aun dan bala tentaranya yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebab kedua, kemunafikan. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu akan berada dalam tingkat yang paling bawah dari neraka. Quran Surat An-Nisa 145. Azab mereka bahkan dimulai sejak di alam kubur. Sebab ketiga, meninggalkan sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, antara seorang hamba dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Hr. Muslim. Orang yang meninggalkan sholat akan mendapat siksaan yang pedih di alam kubur. Sebab keempat, ghibah atau menggosip. Imam Bukhari membuat bab khusus tentang azab kubur karena ghibah dan buang air kecil. Lidah yang suka menggunjing ternyata bisa menjadi penyebab azab kubur. Sebab kelima, namimah atau mengadu domba. Inilah salah satu dosa yang disebutkan langsung oleh Rasulullah dalam hadits tentang dua penghuni kubur yang disiksa. Sebab keenam, riba atau bunga bank. Para ulama menjelaskan bahwa pelaku riba akan mendapat azab kubur karena telah memakan harta dengan cara yang haram. Sebab ketujuh, zina atau perbuatan keji lainnya. Dosa-dosa besar seperti ini akan mendatangkan azab kubur yang pedih. Sebab kedelapan, tidak menjaga amanah. Orang yang khianat terhadap amanah, baik amanah manusia maupun amanah Allah, akan mendapat balasannya di alam kubur. Sebab kesembilan, durhaka kepada orang tua. Ini adalah salah satu dosa besar yang langsung disebutkan dalam Al-Quran dan hadits. Sebab ke-10, berbagai maksiat lainnya seperti minum khamr, berjudi, tidak membayar zakat, dan lain sebagainya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, secara global, mereka diazab karena kejahilan mereka tentang Allah, tidak melaksanakan perintahnya, dan melanggar larangannya. Sesungguhnya azab kubur dan azab akhirat adalah akibat kemarahan Allah dan kemurkaannya terhadap hambanya. Saudaraku, untuk memperkuat pemahaman kita tentang realitas alam kubur, mari kita simak beberapa kisah nyata yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah-kisah ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih dan menjadi dalil kuat tentang kebenaran alam kubur. Kisah pertama adalah tentang Abu Jahal yang laknatullah alaih. Seorang sahabat menceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, aku pernah melewati daerah Badar. Lalu aku melihat seorang laki-laki keluar dari dalam tanah, lantas dipukul oleh seseorang dengan pentungan sehingga ia masuk lagi ke dalam tanah. Kemudian ia keluar lagi dan dipukul seperti itu lagi." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, orang tersebut adalah Abu Jahal bin Hisham yang disiksa seperti itu sampai hari kiamat. Allahu Akbar. Abu Jahal, musuh bebuyutan Islam, ternyata terus disiksa di alam kubur hingga hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa azab kubur itu nyata dan terus berlangsung. Kisah kedua tentang seorang wanita yang rajin menyapu masjid. Ketika wanita itu meninggal dan para sahabat tidak memberitahu Rasulullah, beliau bertanya, "Mana wanita yang biasa menyapu masjid?" Para sahabat menjawab, "Dia sudah meninggal ya Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Mengapa kalian tidak memberitahuku? Tunjukkan kuburnya." Setelah sampai di kubur wanita tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat untuknya, lalu bersabda, "Sesungguhnya kubur-kubur ini dipenuhi kegelapan bagi penghuninya, dan sesungguhnya Allah meneranginya bagi mereka dengan syalatku atas mereka."
Ini menunjukkan bahwa doa dan solat untuk orang yang sudah meninggal sangat bermanfaat bagi mereka di alam kubur. Kisah ketiga yang sangat menakjubkan adalah pengalaman seorang penggali kubur. Ia menceritakan bahwa ketika membongkar makam-makam lama, ia menemukan berbagai kondisi yang aneh. Ada jenazah yang masih utuh padahal sudah puluhan tahun, ada yang hancur berantakan dalam posisi yang tidak wajar, seolah-olah sedang tersiksa. Muhammad bin Wazir Al-Harani bercerita, suatu ketika aku keluar dari rumah menuju kebun setelah asyar. Ketika matahari hendak tenggelam, aku berada di tengah kuburan. Tiba-tiba dari salah satu kuburan muncul bara api yang menyerupai panci kaca, sedangkan mayat berada di tengah-tengahnya. Ia melanjutkan, aku mengusap mata dan berkata, apakah aku sedang bermimpi? Kemudian aku bertanya tentang pemilik kubur tersebut. Ternyata dia adalah seorang pemungut pajak yang zalim yang meninggal pada hari itu. Kisah-kisah seperti ini masih banyak diriwayatkan oleh para ulama dan orang-orang syalih. Semuanya menguatkan keyakinan kita bahwa alam kubur itu benar-benar ada dan di sana terjadi berbagai peristiwa yang menakjubkan. Alhamdulillahirabbil alamin, saudaraku. Setelah mengetahui dahsyatnya fitnah kubur dan azab kubur, tentu pertanyaan terbesar dalam hati kita adalah, bagaimana cara agar kita selamat dari siksa kubur dan mendapat nikmat kubur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan panduan yang jelas tentang hal ini. Pertama dan yang paling penting, perkuat iman dan amalkan Islam dengan benar. Allah berfirman, Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang kokoh di dunia dan di akhirat. Quran Surat Ibrahim 27. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ayat ini turun berkaitan dengan siksa kubur. Dikatakan kepada orang beriman di kubur, siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Allah. Apa agamamu? Dia menjawab, Islam. Siapa nabimu? Dia menjawab, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, perbanyak amal syalih. Karena amal syalih inilah yang akan menjadi teman terbaik di alam kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 hal yang mengikuti orang yang meninggal, keluarganya, hartanya, dan amalnya. 2 hal kembali dan 1 hal tetap bersamanya. Keluarga dan harta kembali, sedangkan amalnya tetap bersamanya. Ketiga, jaga kebersihan, terutama dari najis. Karena sebagaimana hadits yang sudah kita bahas, salah satu sebab azab kubur adalah tidak menjaga kebersihan dari air kencing. Keempat, jaga lisan dari ghibah, namimah, dan perkataan buruk lainnya. Lisan adalah anggota tubuh yang paling sering membuat manusia terjerumus ke dalam dosa. Kelima, tunaikan semua kewajiban agama, terutama sholat 5 waktu dan zakat. Ini adalah rukun Islam yang tidak boleh ditinggalkan. Keenam, bertaubat dari semua dosa, terutama dosa-dosa besar. Taubat yang nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu. Ketujuh, perbanyak doa perlindungan dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan doa, Allahumma inni a'udzu bika min adzab al-qabr. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari azab kubur. Kedelapan, hidup dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena hanya dengan ketaatan inilah kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Kesembilan, mati dalam keadaan husnul hatimah. Berdoalah agar Allah memberikan kita kematian dalam keadaan beriman dan muslim. Kesepuluh, sering-seringlah mengingat mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus kenikmatan, yaitu kematian. Saudaraku, ingatlah bahwa kematian adalah kepastian yang tidak bisa dihindari. Kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan bekal sebaik-baiknya. Marilah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzab anar. Wa qina adzab al-qabr wa adzab yaumil qiyamah. Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat,
dan peliharalah kami dari azab neraka, azab kubur, dan azab hari kiamat. Wallahu alam bisyawab. Semoga Allah memberikan kita kematian yang husnul hatimah dan menjauhkan kita dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin.